Engkau hadir di bumi ini untuk menyelamatkan kami semua, keluarga kami, ekonomi kami, oh semuanya dilindungi. Engkau datang buat keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Kami yakin kehadiran Tuhan sudah menjamah, sudah melawat setiap kami. Terima kasih. Dan sekarang tiba saatnya buat kami untuk kami dengan sabda Tuhan. Biar pengurapan dari tempat maha tinggi turun buat hamba-Mu, pengurapan yang sama turun ke atas setiap jemaat-Mu. Kami dimampukan mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi kami diberi kemampuan. Kami yakin Tuhan menolong kami malam hari ini. Dan kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Berarti ya, Bapak Ibu Saudara, satu kontradiksi gitu ya. Ketika saya baca ini, berkat kesukaan buat semua bangsa, tapi diberitakan sama para gembala yang saat itu para gembala adalah strata sosial yang rendah, miskin ya. Padahal beritanya ini berita kesukaan besar yang ditujukan buat seluruh dunia. Lihat
hati membawakan lagu Oh, holy night, the starlight shining in the very morning rejoicing for God sing a new glorious morn. Johan selaku Ketua DPW PSIM, Sauda hambanya Ketua Sinode, Wakil Ketua Sinode CMC Bapak Pendeta Errol. Saya undang hambanya Ketua DPW Bapak Nas diwakili oleh Ketua DPD Ibu Kirti. Saya undang hambanya sebagai wakil daripada Jemaat Kejaran Bapak Sugianto. Yang nggak apa kalau dikeluarkan, kita nyalakan flashnya. Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi senang, siapa yang di Efrata dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Yes. Dan Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Natal tahun 2025 Gereja Kejaran. Kami bersyukur pada malam ini ya Tuhan. Kami rasakan penuh sukacita Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami Gereja Kejaran bisa merayakan Natal, suatu anugerah rahmat kasih-Mu pada kami ya Tuhan. Natal bukan sekedar rutinitas atau tradisi, bahkan bukan bersenang-senang atau berpesta pora. Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu, tetapi Yesus sekarang sudah di surga, menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya
datang suatu momen untuk mengoreksi pribadi kita masing-masing. Apakah kita yang percaya sudah melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus menginginkan hidup kita berbuah, dan buah itu bisa dinikmati oleh Bapa di surga. Biarkanlah mulai sekarang ini kita masuk dan kita diberi kesempatan untuk selalu berbuat baik dan berbuat benar. Tuhan, terima kasih atas karyamu, Amin. atas pengorbananmu, Amin. atas anugerahmu pada kami. Amin. Amin. Kami menyadari masih banyak kekurangan, kelemahan. Kami menyadari masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Tapi dalam Natal pada malam ini Tuhan, kesempatan yang masih Kau berikan pada kami selama kami masih hidup, biarlah kami lakukan sebaik-baik mungkin, sebenar-benar mungkin untuk boleh menyenangkan hati-Mu. Amin. Kami berusaha Tuhan melalui hidup kami, Engkau bisa menikmati hidup kami. Amin. Yang Kau inginkan adalah dari kami buah-buah yang membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Kami percaya Tuhan dengan firman disampaikan malam ini. Dari tempat ini kami pulang membawa berkat. Amin. Di tempat ini kami berubah Tuhan. Yes. Kami boleh memenangkan jiwa-jiwa yang Kau inginkan. Amin. Kami boleh membawa jiwa-jiwa yang diselamatkan. Sebagaimana amanah agung yang berikan kepada kami. Biarlah kami Tuhan menyadari bahwa kami tak mampu melakukan ini tanpa pimpin Roh Kudus. Terima kasih kesempatan yang indah pada malam ini ya Bapa. Berkati kami semuanya, kuatkan teguhkan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan, ketinggian bagi Bapa di surga. Kami semua yang cukup terima kasih di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari
kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memimpin ibadah perayaan Natal gereja Kenjeran, ya, dari awal ke tengah hingga berakhirnya semua berjalan baik dan lancar. Dan yang kedua, saya terima kasih kepada Bapak Pendeta Abednego Andi yang sudah menjadi calon berkat bersama istrinya. Terima kasih, Pak. Beliau juga calon gembala di pusat sini, Pak. Saya support 100%. Iya, Pak. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak Yohan. Pak Yohan ini adalah dulu gembala juga di luar negeri, Pak, ya, di Australia. Tapi sekarang dia megang organisasi DPW PSPR, ya, sudah mencetuskan DPD DPC, ya, sudah banyak. Saya bagian daripada organisasi PSPR, ya, saya sebagai bagian dari organisasi di PSPR. Terima kasih Pak Yohan kehadirannya, bisa bersama-sama jemaat Kenjeran. Nah, sekali lagi Pak Pendeta Abednego Andi, yang hadir ini mayoritas 60-70 itu dari luar Ambulan, Pak. Ini yang saya undang gembala ini ada 15, tapi datang nggak sampai 15 kayaknya, Pak. Ini belum yang satunya lagi, satu kali belum hadir, tapi saya rasa mungkin bersamaan acara Natalnya. Dan saya memang dari organisasi ini kenal sama gembala-gembala, ya. Dan juga terima kasih kepada Ketua DPW Bang Magnas, tapi nggak hadir, didatangi atau diwakili Ketua DPD Bang Magnas, Ibu Firdi. Terima kasih Bu Firdi tadi nyanyi, dia memang artisnya Bang Magnas. Setiap event dia harus tampil nyanyi, ya. Suaranya bagus, apalagi kan goyang, waduh, luar biasa Bapak Ibu. Nah, saya juga terima kasih kepada Bapak Supono, gembala daripada gereja GBT Ngagel sama Pokot, ya. Terima kasih. Saya juga terima kasih kepada Bapak Anugrah, gembala Isa Almasih. Terima kasih Pak Anugrah hadir. Juga terima kasih gembala dari Pak Bobi DPIA, gembala juga. Dia juga bendahara API udah lama organisasi ini, udah puluhan tahun. Asosiasi Pendeta Bisa, kalau kumpul pendeta gembala, wah luar biasa banyaknya. Saya bagian daripada API juga, bagian daripada pengurusnya Pak Magnas, pengurusnya PSPR. Ini Pak Yodi usia 81, Pak, ya, 81, hampir sama dengan gembala saya. Ini gembala saya senior. Tadi saya datang sakit, Pak, iya nggak apa-apa, jadi Pak update aja, siap, update 100% total. Saya senang sekali, ya. Dan saya juga ada gembala-gembala juga yang lainnya dari Dagiran, Pak Sinti, juga gembala dari Pokerto, juga dari Tragung. Hadir juga. Terima kasih semuanya yang belum kami sebut, dan saya mohon maaf kelewatan. Sri Kaya, gembala Sri Kaya hadir di belakang ini, ya. Gak mau di depan, Pak. Saya gak mau di depan, Pak. Mau di belakang, mau pemantau. Dan juga terima kasih hari ini kita didatangi wartawan. Nanti habis acara ini mungkin ada kejelasan. Saya kira ibadah membakar gereja Ambungan, Pak. Nanti biar Bapak update yang Pak Apet saya diwawancara, ya. Dan juga terima kasih kepada Pak Erol. Wah, Pak Erol ini luar biasa. Ini ketua sinode, wakil ketua sinode, ya. Wakil ketua sinode CMC itu apa, Pak? Gereja Pelayanan Kristen. Gereja Pelayanan Kristen. Sudah banyak jemaatnya. Wah, luar biasa ini. Karunia luar biasa. Saya senang kalau bersama-sama gembala-gembala kumpul itu. Kita saling tukar inspirasi mengenai firman Tuhan, juga inspirasi pelayanan. Jadi fellowship. Terima kasih kepada organisasi yang saya ikuti. Dan saya juga terima kasih
kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk acara ini. Dan tak lupa juga terima kasih kepada para donatur yang sudah membantu acara ini. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya sampaikan Bapak Ibu, undangan saya sebenarnya 90, tapi datang sekarang 110. Saya bingung, kan jawab saya tuh apa ya, tenang aja, Pak Yosef tenang. Tadi mikirkan Pak Yosef ini adalah pengurus harian dari gereja Abuna. Ya, sama dengan namanya Bapak Budi Stiono, pengurus gereja pusat ini. Saya juga terima kasih kepada Pak Yosef, pengurus harian yang mana gereja Kenjeran yang biasanya Natalan di rumah saya, tempat saya. Itu paling kalau acara kayak begini 70. Pernah 85 sampai keluar. Nah kalau ini sekarang mau saya pakai, kayaknya nggak memadai. Saya takutnya hujan. Udah karena gembala dulu kan hujan, banjir, naik becak ceritanya. Ini Pak Yosef, Pak Santo saya juga itu bilang gitu. Makanya saya ini diizinkan. Wah terima kasih Pak Yosef. Saya diberi kesempatan, diberikan pinjam gereja ini. Mudah-mudahan saya punya gereja yang besar juga. Amin. Amin. Alhamdulillah. Dan impian saya Bapak Ibu, tapi kapan? Yang tahu Tuhan. Amin. Kita hanya berdoa, berharap, serahkan kepada Tuhan. Ya, saya terima kasih semuanya dan enggak semua itu lepas dari tadi lagunya. Banyak persoalan. Ya. Hidup ini banyak persoalan. Tapi karena Tuhan kita ditolong. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Jadi harapan saya gereja Kenjeran ibadah setiap hari Kamis jam 7 itu doa malam. Jumat ibadah hari Kamis doa malam. Ibadah rayanya hari Jumat. Jadi setiap hari Kamis kita doa malam. Ini anggapnya Pak Benny nggak datang juga. Beliau senior juga, umur hampir 80 juga. Orang Ambon. Benny Panjaitan. Kata. Pak Benny bukan Mas Benny Panjaitan, sorry. Benny siapa Pak? Orang Ambon. Benny Panjaitan. Bukan Benny datang. Kemarin itu datang waktu gabungan. Dan Tuhan yang berdoa gereja Kenjeran. Berdoa gereja Kenjeran. Saya sehingga memang dia berdoa sama saya, dikasih penglihatan. Ya banyaklah penglihatan mengenai saya pribadi. Saya sampaikan itu kan pribadi saya. Saya percaya apapun yang terjadi itu saya di Kenjeran itu seorang diri secara real, tapi bersama Tuhan secara kelihatan. Itu mulai teman-teman saya, saudara saya, hanya ada Yusuf, Harut, evangelis juga, evangelis Pak Alfa, juga evangelis ini dari Pan dan teman-teman yang lainnya. Saya bersyukur, beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu sudah sampaikan memang setelah corona saya memang nggak buka di sini. Dulu memang banyak nggak saya buka, saya baru buka hanya 4 orang bersama Pak Yusuf, Pak Edi Santoso dan teman-teman yang lainnya. Bertambah. Tapi saya percaya ini satu penglihatan dari teman saya, Bapak Benny. Dan saya bisa melayani tempat ini itu suatu anugerah rahmat dan kasih Tuhan. Tanpa rahmat kasih Tuhan saya akan mampu nggak bisa. Sekali lagi terima kasih Pak undangan semua hadir. Sekali lagi saya juga minta maaf kalau saya melayani menyampaikan ini kurang berkenan di Bapak Ibu. Ya, terima kasih juga kepada semuanya pemain musik BL Leader dan terima kasih semuanya. Saya berterima kasih. Serasa tidak perlu lagi sudah Bapak Ibu mau beribadah di Kenjeran. Ya, Kenjeran sebenarnya banyak keluar masuk biasa. Jemaat keluar masuk biasa. Ya, karena cari yang lain-lain biasa. Tapi saya tetap percaya Tuhan itu punya rancangan. Kalau bukan Tuhan yang memanggil, nggak akan bisa. Karena Yohanes pasal 15 ayat 11 misalnya, kalau bukan Tuhan memilih,
Tuhan itu bukan memanggil, nggak akan bisa. Tapi berdoa ya rezeki nggak akan datang jemaat. Kalau Tuhan memilih, pasti datang. Ini Pak Stephen ini rumahnya nggak kosong, dari enggak bisa datang di Jangkejia. Pada rumah tempatnya BPJS, rumah ini, saya juga ngerti kenapa bisa datang ke saya. Bukan Tuhan bergerak. Iya, puji Tuhan. Saya rasa nggak ada lagi teman, tadi ada orang ini. Saya udah hambanya doa syafaat pada nanti juga berkat pada Bapak Apediku. Ya, syafaat kami serahkan ke hambanya. Kami undang semuanya bagi Hati kami dipenuhi sukacita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, Kau sudah pimpin dalam ibadah Natal pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Engkau juga sudah memimpin puji-pujian, Engkau juga sudah memberkati kami semua dengan firman-Mu melalui hamba-Mu yang sudah Kau pakai, Bapak Pendeta Apediku. Dalam Kau pakai hamba-Mu ini lebih dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih firman-Mu ya Bapak. Biarlah kami semua semakin mengerti para gembala adalah kelompok orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang kurang dihormati. Tapi dialah firman-Mu yang tadi mengatakan melalui para gembala Kau pakai untuk beliau boleh memuliakan Engkau. Artinya tidak ada orang yang tidak berharga di Tuhan. Setiap kami bisa Engkau pakai apapun melalui talenta-talenta yang sudah Kau berikan setiap kami. Kami mau maju, kami mau mengembangkan Tuhan talenta-talenta yang sudah Kau berikan kepada kami. Untuk itu biarlah Tuhan tanamkan firman-Mu dan berikan kami pada setiap kami semangat melayani Engkau dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, biar kami pulang membawa berkat-berkat yang luar biasa. Teringat juga akan anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir saat ini. Bertolong mereka satu persatu, yang memberikan kekuatan, yang susah memberikan, yang sakit Tuhan tolong. Dan mereka-mereka yang dirawat rumah sakit maupun yang dirawat rumahnya masing-masing, jamah semuanya dalam nama Yesus. Saya kuasa hidup mereka semua disembuhkan dalam nama Yesus. Teringat juga saat ini akan daerah-daerah yang dilanda bencana alam, Aceh, bagian Sumatera dan sekitarnya, juga daerah-daerah yang lainnya. Kau tolong mereka semua. Gerakan para donatur, gerakan Tuhan pemerintah yang ada supaya cepat bertindak untuk menolong mereka. Biarlah berkat-berkat-Mu kecurahkan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk pemerintah yang ada saat ini melalui Bapak Presiden Prabowo dengan wakilnya Bapak kita dapat membawa bangsa negara ini menuju bangsa negara yang sejahtera, yang aman, yang terkendali. Biarlah melalui para menteri bersama jajarannya juga termasuk TNI, Polri, apa yang paling bawah Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka semua untuk mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan adil dan bijaksana. Dan biarlah mereka semua punya hati yang selalu takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan malam hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu, tidak ada seorang pun yang Tuhan lewatkan malam hari ini. Setiap kami diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan, di hadapan kami banyak hamba Tuhan, gembala sidang. Hamba-Mu berdoa setiap gereja gembala sidang ini diberkati oleh Tuhan, menangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan khusus buat
GPI Kenjeran. Sebentar kalau kami akan ramah-tamah bersama. Tuhan berkati hidangan yang dihidangkan jadi kekuatan buat tubuh kami. Tuhan balas berlipat kali ganda. Bapak Gembala Pak Edi Nur Cahyo bersama GPI Kenjeran boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, dan selesai semuanya itu kalau kami berpisah pulang, kami mohon penyertaan Tuhan. Kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Tuhan pertemukan kami kembali dalam waktu-waktu mendatang, dan kami bersyukur kepada Tuhan. Kami serahkan tahun depan ke dalam tangan Tuhan. Kami lihat Tuhan menolong kami lihat Tuhan menopang hidup kami. Allah Immanuel itu selalu ada bersama kami, menyertai kami. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Saudara buka kedua belah tangan saudara, terima berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun menyertai saudara semua. Saudara akan diangkat Tuhan naik menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan bukan turun. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus melindungi, Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dicurahkan penuh melimpah, memerintah hati dan pikiran saudara sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Berkat-berkat ini hamba mengutiannya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, dan satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Semua percaya sudah diberkati Tuhan, bersama saya katakan amin. Terima kasih Pak Bupati. Oke. Bapak Ibu sekalian, masih ada 020 1, 2, 3. 025 043 ada. Satu, dua, Nyosor ya, 069. oke, ya. Pak yang dapat ini. Oke. 029 belum kita. 062 043. Pak, Anda dapat ini 045. 078. 76. Ya. Ya. Saya. Satu, Nanti dua, Bapak Ibu tiga. berurutan aja keluar Oke. dapat kotak kue. Oh iya, Kak masuk ke mobil di sini. Oh iya. Mantap. Mantap. Itu sih. Ya, selamat malam. Kami dari Media Digital Pena Bersayap ini bertanya langsung kepada Bapak tentang acara pelaksanaan ibadah Natal pada malam hari ini. Pak, bisa diperkenalkan namanya, Pak? Saya Pendeta Abednego Andi dari GPI Ambengan, Surabaya. Dari GPI Ambengan. Ambengan. Tapi Bapak mau dijelaskan, kami melihat memang pelaksanaan ini ada di
gedung GBI Ambengan, Tapi betul. kami melihat adalah undangan itu dari GBI Kenjeran. Ya, Betul. bisa dijelaskan? GBI Kenjeran adalah salah satu cabang dari GBI Ambengan. Oh, GBI salah satu Ambengan ini, cabang. betul. Kami punya 7 cabang dan GBI Kenjeran salah satu cabang. Salah satunya. GBI Berarti Ambengan. ini mengadakan perayaan Natal di gereja pusat. Di gereja pusat, ya gereja pusat memberi fasilitas. Makan sambil ngomong di dalam aja. Oh iya, terima kasih. Iya, Ya, begini Pak. Jadi kami melihat apakah untuk kali ini saja atau memang sebelumnya pelaksanaan di gereja pusat? Saya lihat ini baru pertama kali GBI Kenjeran mengadakan di tempat kami. Di Ya. tempatnya. Tapi sebelumnya berarti di Tempat mereka. berdiri, iya. Kebetulan tempat kami baru sedikit renovasi, pembenahan supaya satu pembenahan renovasi ini juga untuk kemuliaan nama Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan, dan kedua kan untuk memberi pelayanan buat jemaat supaya nyaman beribadah. Dan rupanya dengan pembenahan ini sudah ada 2 cabang kami yang pakai gereja di pusat. Selain di GBI Kenjeran, Ada GBI Srikaya. Srikaya. GBI Oh, Srikaya, ya. luar biasa. Ya, Pak, puji Tuhan. sudah menurut Bapak sebagai gembala dan DGP Ambengan, untuk perayaan tahun ini dengan yang kemarin bagaimana? Respon khususnya jemaat, Pak? Nah, diralat dulu. Saya wakil gembala, ya. Gembala Ibu Pendeta Meta dan dilatih saya banyak. Antusias beda memang, apalagi khususnya sudah melewati 2 tahun ya, melewati pandemi gitu ya. Jadi orang lebih nyaman ibadah, suka datang beribadah, jemaat mulai kembali yang biasanya online, mulai kembali datang ibadah dan Onsite. ya, jadi onsite dengan perbaikan-perbaikan. Jadi puji Tuhan. Dan lebih dari itu, jemaat secara kerohanian lebih bertumbuh, lebih mengenal siapa Tuhan. Jadi bukan hanya bicara tentang perayaan-perayaan saja, tapi jemaat lebih datang untuk mencari Tuhan. Ya, Ya, pesan dari pemerintah ya, khususnya di Kota Surabaya pun demikian. Ya. Jadi artinya perayaan Natal ini diupayakan secara sederhana, betul. mengingat kondisi bangsa ya, khususnya yang ada di wilayah barat. Betul. Intinya adalah hari ini sampai gini terus berjuang Betul. untuk mendapatkan untuk bisa berjuang untuk hidup artinya. Betul. Bagaimana respon Bapak melihat kondisi yang demikian? Jadi dengan kondisi yang seperti ini, justru kami ini menghimbau semua cabang untuk bisa merayakan sederhana seperti yang Bapak lihat sendiri. Kami tidak mengadakan di tempat makan, tempat apa, kami mengadakan di gereja pusat supaya selain jumlah yang ditampung lebih banyak, tapi fasilitas sedikit lebih baik daripada gereja cabang. Dan dengan acara sederhana ini kami juga menyadari kondisi yang saat ini supaya tidak terjadi kemewahan. Iya. Sebetulnya tanpa ada itu pun kami memang membiasakan tidak bermewah-mewah, Pak, karena banyak dari saudara-saudara kami yang membutuhkan. Yang penting isinya ya. Iya. Isi daripada Yang penting pelaksanaan. jemaat kenal sama Tuhan, hidupnya dipulihkan, sakitnya disembuhkan, hidupnya jadi berkat. Itu esensi Natal yang sesungguhnya, karena Allah datang untuk menyelamatkan orang-orang seperti saya, seperti Bapak dan semua yang sudah diselamatkan ini. Hidupnya menyelamatkan siapa? Jadi berkat buat siapa? Itu esensi Natal. Terakhir Pak, Siap. sesuai pesan Natal ya, baik dari Ya. PGI maupun KWI, Ya. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bagaimana penerapan di dalam jemaat yang menurut Bapak? Ya, keluarga ini kan organisasi terkecil dan iblis nggak suka. Biasa yang diserang itu memang mulai dari keluarga-keluarga, Pak. Dan Allah hadir, Tuhan hadir lewat kelahirannya Tuhan Yesus Kristus dalam kondisi yang kelihatannya ruwet. Maria yang belum resmi menikah, baru pertunangan dengan Yusuf, tapi sudah mengandung. Itu menunjukkan bahwa Allah hadir itu mau membenahi keruwetan-keruwetan dalam keluarga. Dan kami berharap, gereja ini berharap supaya setiap jemaat yang hadir ini keluarga-keluarganya dipulihkan. Dan kami pikir mustahil omong kosong kalau kami ini orang-orang jemaat bisa berperan buat orang banyak, kalau buat keluarganya sendiri tidak jadi berkat. Jadi momen Natal ini Allah hadir
benar-benar Tuhan bisa hadir langsung, tapi Tuhan pakai keluarga, hadir dalam keluarga, dan biar keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dipulihkan, nggak jadi batu sandungan, jadi berkat. Setuju Pak. Ini terakhir lagi nih, Ya, untuk menghadapi tahun 2026, tantangan gereja apa yang perlu disampaikan untuk jemaat? tantangan gereja sebetulnya seperti biasa sih Pak. Kami gereja ini cuma berharap mendapat lebih perhatian dari pemerintah. Meskipun kami mungkin minoritas, tapi kami berharap pemerintah lebih memperhatikan, satu tentunya kebebasan kami beribadah, gitu ya. Juga memperhatikan mungkin fasilitas-fasilitas. Semenjak pandemi kan memang banyak ditinggal jemaat, banyak yang terbengkalai. Kami butuh waktu berapa tahun untuk memperbaiki, gitu ya. Dan itu aja sih harapan. Kalau tantangan ke tahun depan 2026 sebetulnya semua orang bilang lah, semua tidak jadi lebih baik, tahunnya tidak jadi lebih baik, tapi kami anak-anak Tuhan dengan satu iman bahwa segala perkara dapat kami tanggung dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Justru apapun kondisinya, gereja tetap harus eksis, bangkit, harus jadi berkat, harus jadi teladan, memberkati bangsa dan negara ini. Amin. Amin. Ini adalah doa kita bersama, karena masih banyak saudara-saudara kita di wilayah luar Surabaya yang masih kesulitan untuk hanya beribadah saja, masih kesulitan. Betul. Kita dukung terus, support pemerintah kota Surabaya khususnya, Ya. supaya memberikan kita kelegaan, artinya keleluasan untuk kita beribadah. Pak, terima kasih waktunya. Terima kasih malam banyak hari Pak. ini. Tuhan memberkati Bapak, sehat, kuat, berkati. Ya, selamat malam Pak. Barusan tadi saya juga wawancara dengan Bapak Pendeta Abednego Andi ya, dan kebetulan beliau juga wajib gembala di GPI Ambengan. Ya, Nah, malam hari ini kami boleh berkenalan dengan siapa Pak? dengan Bapak Edi Nurcahyo. Bapak Edi Nurcahyo. Bapak boleh diperkenalkan supaya tahu. Saya menggembalakan di gereja Kenjeran, tepatnya Jalan Kenjeran Gang 5 nomor 20. Saya gembalakan di sana bersama teman-teman. Itu yang saya perkenalkan. Ya, Pak Pendeta Edi, saya melihat malam hari ini adalah pelaksanaan perayaan Natal ya, sekaligus ya ibadah Natal yang dilakukan oleh GPI Kenjeran sebenarnya. Betul. Cuman bertempat di GPI Ambengan. Bisa ceritakan Pak? Ya, jadi kenapa saya memakai gereja Ambengan, karena tempat saya Natalan nggak memadai jumlah jemaatnya. Biasa kalau Natal itu tempat saya paling maksimal 65 sampai 70. Kalau sampai lebih dari 70 pasti sampai jalan-jalan. Nah, kebenaran saya dipinjemin oleh gereja Ambengan tempat. Makanya saya memakai di gereja induk saya di Ambengan 4850. Saya memakai sini, harapan saya jemaatnya tak banyak. Ternyata benar, target saya itu 90, yang datang 110. Berarti melebihi kota yang saya harapkan, Pak. Tapi saya melihat justru dengan kehadiran mereka maka menjadi meriah acara ini ya. Pak, bisa diperlihatkan pelaksanaan ibadah di GPI Ambengan ini gimana tadi suasananya? Gereja Ambengan tadi acara Natal yang kita adakan di sini beda dengan yang lainnya. Apa bedanya? Jemaat tadi pada saat ibadah mereka antusias. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Semuanya acara demi acara berjalan dengan baik. Cuaca, suasana kondusif, dan semuanya penuh dengan hening dan hikmat. Dan saya percaya kalau semua ini hanya penyertaan Tuhan dan oleh karena Roh Kudus yang selalu memimpin kita. Dan saya memang berhari-hari, mungkin seringkali saya memohon pada Tuhan supaya diberikan cuaca yang cerah dan suasana yang kondusif, yang damai, sehingga semuanya bisa terlaksana. Ya, terima kasih Pak. Artinya seluruh jemaat yang dari GPI Kenjeran semuanya berduduk di sini ya. Betul, Hampir Pak. semuanya hadir ya. Semuanya saya lihat tadi itu
GPI Kenjeran banyak. Dan tadi saya lihat gembala-gembala yang saya undang itu hampir 15 Pak. Tapi tadi datang nggak sampai. Tapi puji Tuhan, ya melebihi 50%, hampir 80% datang gembala tadi. Saya senang dan saya sukacita, saya puas. Artinya puas itu semuanya berjalan dengan baik. Kepanitiaan pun juga kerjasama dengan baik, semuanya saling melengkapi. Itu Bapak. Puji Tuhan, artinya sesuai dengan ekspektasi daripada panitia dan juga Bapak, bahwasanya acara ini berjalan dengan baik dan lancar ya, sekalipun ada sedikit agak mendung dan gerimis, tapi pelaksanaan cuaca justru makin baik, tidak ada curah hujan di tempat ini. Pak, untuk tutup tahun ibarat akhir tahun, apakah pelaksanaan di tempat ini atau gimana? Pelaksanaan setiap tahun, saya kan gembalakan di cabang, induknya di sini. Semua cabang harus dilarikan ke induk tutup tahun. Jadi kita harus ke tempat induknya Gereja GPI Ambengan 4850, semua cabang-cabang tutup tahun ke induknya. Jadi supaya semuanya cabang itu bersatu dan semua itu mendukung untuk induknya. Begitu. Jadi di cabang-cabang tidak ada namanya tutup tahun, Bapak. Oh, berarti pemirsa yang mungkin melihat ya tayangan ini, jadi untuk gereja semua cabang ibadah tutup tahun semua dipusatkan di gereja pusat di GPI Ambengan ya. Betul, Pak. Jadi tanggal 31 semuanya berpusat di GPI Ambengan. Pak, mengenai Natal ya, apa harapan Bapak tentang jemaat yang Bapak layani yang di GPI Kenjeran? Seperti renungan tadi, Natal tadi, saya menginginkan jemaat saya sebelum Natal itu harus imannya kuat. Karena kondisi sekarang ini ekonomi tidak stabil. Kondisi sekarang ini membuat orang sangat-sangat prihatin. Nah, pada saat tadi setelah saya kuatkan imannya, saya mengajak jemaat Kenjeran Natal tadi, saya kepingin rindu jemaat itu untuk bisa berbuah seperti yang diinginkan oleh Yesus Kristus, yaitu jadikan semua bangsa muridku. Sebagaimana ketika Yesus naik ke surga, Ia memberikan amanah agung untuk semuanya yang percaya. Jadi hidup kita ini bisa dinikmati oleh Bapa kita surga. Kalau kita hidup nggak berdampak, nggak bisa dinikmati Bapa surga, maka kita akannya hidup sia-sia. Pak, terakhir kesan dan pesan Bapak sebagai wakil gembala ya, atau gembala yang di gereja cabang Kenjeran untuk Natal khususnya di kota Surabaya, Pak. Pesan buat warga Surabaya, pemerintah kota. Harapan saya Natal di kota Surabaya, kita mari ciptakan damai, kita ciptakan ketenangan, kesejahteraan. Hidup kita harus berbuah, hidup kita harus berdampak untuk sekeliling kita. Itu harus memang diinginkan oleh Bapa kita surga. Yang kedua, hidup kita harus menjadi terang bagi orang-orang sekeliling kita juga. Dan kita harus menjalankan amanah agung. Itu tugas terakhir, amanah terakhir dari Bapa kita surga. Sebelum Bapa kita surga yang kita kenal nama Yesus Kristus, sebelum Dia naik ke surga. Tugas ini yang harus kita lakukan. Karena banyak orang-orang itu hanya sebagai ibadah, rutinitas, sebagai tradisi, hanya sebagai ya senangan pribadi. Padahal inti daripada firman Tuhan ketika Yesus naik ke surga, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita ini harus membawa jiwa-jiwa, harus menenangkan jiwa-jiwa untuk kita bawa kepada Kristus, untuk mengenal Kristus. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan kepada hidup kita sebagai orang Kristen. Jikalau kita tidak bisa, kita harus koreksi kenapa kita tidak bisa. Itu Pak. Pak, terima kasih untuk kesempatan bisa bincang langsung dengan Bapak Pendeta Adi. Terima kasih Pak. Terima Selamat kasih. Natal. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.